Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sering memposisikan ruqyah sebagai pengobatan atau terapi alternatif. Padahal sebenarnya ruqyah adalah terapi yang utama dan pertama dalam setiap permasalahan, dalam setiap pengobatan terhadap segala macam penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik itu penyakit medis maupun non medis. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Apabila engkau sakit, maka akulah yang akan mengobati. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman, juga sebagai rahmat. Maka ketika kita mengalami permasalahan, sakit atau menderita penyakit, baik itu penyakit rohani maupun jasmani, penyakit medis ataupun penyakit non medis, maka hal yang pertama adalah yang kita lakukan ruqyah dulu. Jangan kita langsung pergi ke dokter, jangan kita minum obat dulu kalau memang itu sifatnya tidak mendesak, tidak bersifat urgensi, tidak bersifat yang membahayakan. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah ruqyah dulu diri kita, lakukan dulu terapi ruqyah, apakah itu ruqyah yang dilakukan oleh orang lain ataupun ruqyah yang kita lakukan secara mandiri. Ruqyah dulu. Kenapa? Karena agar kita mengetahui apakah penyakit kita ini memang murni medis atau non medis. Kalau memang penyakit kita non medis, maka fokuskan diri kita dengan ruqyah. Tapi kalau memang ada unsur medisnya, maka kita kombinasikan pengobatan ini dengan ruqyah syariah senantiasa kita lakukan, dan kita kombinasikan dengan pengobatan medis, apakah itu pergi ke dokter ataupun pergi ke rumah sakit. Nah, inilah pemahaman yang harus kita rubah, mindset yang harus kita rubah, bahwa sesungguhnya apapun penyakit kita, penyakit badan kita, maka lakukan dulu ruqyah syariah agar kita yakin bahwa penyakit kita ini adalah penyakit medis ataupun non medis. Karena ada dalam salah satu kasus seorang ibu yang dia sakit pada bagian perutnya, dan ketika dia pergi ke rumah sakit, dan rumah sakit itu langsung mendiagnosa dan memvonis dia terkena kista. Dan dalam terapinya, dalam keputusan rumah sakit itu adalah bahwa si ibu ini harus diangkat rahimnya. Dan ketika dia menyetujui untuk diangkat rahimnya, selesai dilakukan proses operasi. Namun apa yang terjadi? Si ibu tidak juga kunjung sembuh, maka malah penyakitnya bertambah. Dan ketika dilakukan ruqyah syariah, alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah, penyakit si ibu ini sembuh. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa segala penyakit, baik itu fisik maupun non fisik, medis ataupun non medis, kita akan lakukan dulu ruqyah agar tidak merugikan kita. Jangan sampai muncul penyesalan di dalam diri kita setelah dilakukan tindakan oleh rumah sakit
dan tindakan itu yang menanggung adalah kita. Pihak rumah sakit tidak memiliki kesalahan karena sudah meminta pertimbangan. Ini menjadi sesalan buat kita. Maka lakukan ruqyah syariah terlebih dahulu, dan ini tidak akan merugikan, tidak akan membahayakan, sangat murah dan sangat mudah. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ruqyah syariah sebagai terapi pengobatan yang utama dan pertama. Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, pencerahan dari apa yang ada selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.